Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Faidla Andini dengan NIM 120403212628. Saya berasal dari kelas PR3C. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Etika Ilmu Filsafat Komunikasi. Jadi filsafat itu terbagi atas 3 landasan ilmu. Yang pertama adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Akan kita bahas satu persatu dalam video ini. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi adalah suatu cabang ilmu filsafat yang membicarakan tentang hakikat yang sudah ada. Jadi objek material dari ontologi ini sendiri ialah yang sudah ada, yaitu ada individu, ada umum, ada universal, ada terbatas, ada tidak terbatas, metafisika, dan agama. Misalnya, kita akan membahas tentang ada universal, maka kita akan berusaha untuk mencari apa-apa saja intisari yang terkandung dari setiap kenyataan. Jadi ontologi ini dia membahas tentang apa yang ingin kita ketahui. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang mana ia mempelajari tentang suatu hakikat, makna, sumber, kandungan, dan proses ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa epistemologi ini merupakan suatu yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain sebagainya. Hal ini ada disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 78, yang mana di sana membahas tentang indera sebagai media audiovisual yang sudah ada dalam diri manusia secara alami. Dalam surat tersebut, ia mengartikan bahwa dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian dia memberikan penglihatan, pendengaran, dan hati agar kamu senantiasa bersyukur. Lanjut ke pembahasan yang terakhir atau yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ini sebenarnya apa sih? Jadi aksiologi ini merupakan cabang filsafat yang mempelajari atau yang membahas tentang teori nilai. Ia juga menyelidiki mengenai kodrat, kriteria, dan status metafisika dari nilai-nilai dalam pemikiran filsafat. Nilai yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang sesuatu yang dinilai. Kemudian aksiologi memunculkan 2 cabang filsafat tentang aspek kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Mengapa etika ini masuk ke dalam aspek kualitas hidup manusia? Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kita dalam berkomunikasi hendaklah menggunakan perkataan yang benar, perkataan yang baik, bertutur kata yang baik dan sopan. Hal tersebut disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang mana berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Sebenarnya apa sih yang menjadi keterkaitan antara ketiga landasan ilmu ini dengan Al-Quran dan Hadis? Jadi tidak dapat kita elakkan bahwa ilmu ini tidak dapat dipisahkan dari dimensi ilahi atau wahyu. Pada kehidupan ini kita tidak bisa hanya mengambil dari konteks sosialnya saja, tapi kita juga harus mengambil dari konteks religiusnya juga. Karena Al-Quran adalah pedoman bagi umat manusia. Semua kegiatan atau semua apapun yang kita lakukan di dunia ini harus sesuai dengan kaidah yang ada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran yang sudah dibenarkan oleh agama. Kemudian ada fitrah pendidikan. Fitrah ini adalah suatu potensi yang dimiliki oleh manusia untuk agama, iman, dan tauhid. Potensi ini dapat berkurang dan dapat juga bertambah sesuai dengan apakah manusia itu mau untuk berkembang, apakah manusia itu mau untuk meningkatkan potensinya. Jadi sewaktu-waktu potensi tersebut dapat bertambah dan dapat juga berkurang sesuai dengan manusia itu sendiri. Jadi mungkin segitu saja pembahasan dan pemaparan materi yang dapat saya sampaikan.
Selebihnya, jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.